Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 April 2022 dengan judul Sembahlah Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 99 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan sorga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari Roh Ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Allah, yang menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 190 dan 191. Pertemuan ibadah kita harus sakral. Acara-acara berharga tidak boleh dimasuki oleh roh yang tidak Kristiani dan tidak pengasih, karena tidaklah kita berkumpul untuk mencari belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Dan Juru Selamat dengan jelas berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa karakternya dan hidupnya tidak bercela? Pertemuan kita harus dibuat sangat menarik. Mereka harus diliputi dengan suasana hikmat. Janganlah ada pidato yang panjang dan kering dan doa-doa formalitas hanya demi mengisi waktu. Semua harus siap untuk bertindak dengan cepat, dan ketika tugas mereka selesai, rapat harus ditutup. Ini adalah persembahan kepada Tuhan yang dapat diterima para pemuja. Disalin dari Testimonies jilid 5, halaman 607 hingga 609. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu begitu dahsyat luar biasa. Berikan berkat, sukacita, kedamaian bagi kami, untuk kami tetap percaya, yakin untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini.
Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan juga rumah sakit Advent Kupang. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan akan menjadi milik dan bagian daripada rencana yang sangat mulia ini. Dan biarlah semua panitia dapat melaksanakan fungsi tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, pelihara mereka. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka untuk pekerjaan penginjilan. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa yang ada di lembaga pendidikan sekolah Tuhan. Biarlah guru-guru ini mendidik, bukan hanya memperoleh pengetahuan dunia, tetapi mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga berikan sukacita bagi mereka dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita untuk mereka juga memiliki hati untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.